Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Mujin Rohman. Di sini akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian etnografi. Mungkin sebelumnya di sini yang nonton video ini tentunya dalam keadaan sehat semua. Yang terpenting kita harus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Oke. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian dan metode etnografi. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penelitian etnografi. Yang pertama ada pengertian dan metode etnografi. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu belum nih tentang apa itu etnografi? Kalau belum tahu, akan saya jelaskan. Jadi pengertian tentang etnografi itu sebuah tulisan atau laporan tentang suatu suku atau mengenai suatu suku yang ditulis oleh seorang antropolog tentunya, atau bisa juga dikatakan hasil penelitian lapangan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu field work selama sekian bulan atau sekian tahun. Jadi itu penelitian yang dilakukan, khususnya penelitian etnografi itu sangat lama. Kemudian di sini ada dua gambar nih. Menurut kalian yang mana yang merupakan objek kajian etnografi? Jadi objek kajian etnografi itu ada di gambar yang pertama, yaitu mengenai suku-suku. Nah, di sini terlihat itu adalah gambar suku Dayak ya, teman-teman. Jadi suku Dayak ini merupakan objek kajian dari etnografi, yang mana etnografi itu membahas tentang suku-suku atau kelompok-kelompok sosial yang masih bersifat tradisional, ya seperti etnik, suku, seperti itu. Kemudian ada metode etnografi. Yang pertama, menggunakan pengamatan terlibat atau observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan seorang antropolog atau peneliti secara langsung ke dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian wawancara mendalam. Nah, di sini wawancara mendalam itu terbagi tiga, yaitu diskusi kelompok terarah, focus group discussion, kemudian sejarah hidup atau life history, dan analisis dokumen atau dokumen analisis. Kemudian di sini ada deskripsi lokasi penelitian. Nah, untuk ciri-ciri mengenai deskripsi lokasi penelitian atau hal apa saja yang ada di dalam deskripsi lokasi penelitian itu, yang pertama adalah ciri-ciri geografis, misalnya dekat sungai, dekat gunung, atau di dekat pantai seperti itu. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri geologi dan geomorfologi, itu berkaitan dengan kondisi tanah. Kemudian ada keadaan flora dan fauna, mungkin dijelaskan ada hewan apa saja yang terdapat di sana, kemudian tumbuhan atau makhluk hidup apa yang ada di sana. Kemudian ada data demografi mengenai kependudukan. Kemudian ada catatan asal mula sejarah terbentuknya suku bangsa. Kemudian yang terakhir ada peta lokasi penelitian. Kemudian prinsip-prinsip penelitian etnografi, yaitu memperhatikan informan, kemudian mengerti informan, kemudian menyampaikan tujuan penelitian, kemudian melindungi privasi informan. Yang terakhir ada memberikan laporan kepada informan. Jadi prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan secara baik dan benar, karena di sini mengenai informan, privasi informan yang tentunya sangat penting. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai teknik penelitian etnografi. Apa saja sih teknik-teknik dalam penelitian etnografi? Jadi yang pertama di sini ada memilih masyarakat sebagai objek atau finding the field. Kemudian yang kedua adalah menemukan dan mengumpulkan.
atau bisa disebut discover dan getting. Kemudian yang ketiga ada reading interpretation, getting data, atau dalam bahasa Indonesianya menafsirkan data secara tepat. Kemudian leaving explanation, getting out, and getting open. Kemudian ada penjelasan untuk pamit dari lapangan. Kemudian di sini ada prosedur mengenai penelitian etnografi. Nah, dikutip dari pendapat Creswell, prosedur penelitian etnografi secara umum sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan apakah masalah penelitian ini paling cocok didekati dengan studi etnografi. Nah, di sini kita harus mengetahui juga apakah objek yang akan kita teliti itu cocok diterapkan dalam metode etnografi. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Jadi sebelum kita melakukan etnografi, kita hendaknya harus terlebih dahulu melihat, ya minimalnya melihat seperti apa gambaran yang ada pada suku yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga ada pemilihan tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Kemudian menentukan tipe etnografi yang cocok yang digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Nah, di situ nanti ada etnografi itu juga memiliki beberapa tipe seperti itu. Kemudian mengumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir menuliskan gambaran atau potret menyeluruh dari suatu kelompok budaya, baik dari sudut pandang partisipan ataupun sudut pandang peneliti itu sendiri. Nah, di sini tuh mengenai etik dan emik mungkin sudah dijelaskan pada materi-materi sebelum penelitian etnografi ini. Oke, sekian dari saya Farhan Mujin Rohman. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa membantu para teman-teman sekalian, khususnya yang menonton video ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya. Like, comment, and subscribe.